Habibun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Polisi membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi penyebab lift sekolah jatuh yang menewaskan 7 orang dan 2 kritis. Astagfirullahaladzim, beginilah keadaan Sungai Waimano, perbatasan Sikatan dan Parda. Banjir bandang akibat tanggul sungai jebol memporak-porandakan pemukiman di Semaka Tanggamus. Sebuah pikap bermuatan jengkol terbalik saat akan masuk ke kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Suasana duka menyelimuti keluarga korban insiden jatuhnya lift sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Insiden lift jatuh itu menewaskan 7 orang dan 2 kritis. 4 korban tewas berasal dari satu kelurahan di Kelurahan Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Mereka adalah Slamet Safarudin, Asep Nur Syamsi, Rahmatullah, dan Ahmad Burhan. Mereka tewas akibat menderita patah tulang. Para korban merupakan pekerja bangunan yang sedang merenovasi ruang olahraga di sekolah Az-Zahra. Suami kita udah kerja berapa bulan sih Bu? Baru ini Pak, dia lama nganggur, dia tuh baru ngikut temennya mau jalan 2 minggu. Sebelum lebaran lah dia dapat kerjaannya. Tapi yang lain juga meninggal semua katanya. Ibu dapat kabarnya dari mana awalnya? Dari pamannya suami saya. Nah saya nggak percaya, saya hubungin orang yang ngajak suami saya. Ternyata orang yang ngajak suami saya itu udah meninggal. Tapi nomor itu aktif diangkat, katanya gini, udah Mbak, katanya ke rumah sakit aja. Katanya parah nggak sih Pak? Katanya udah ke rumah sakit aja. Katanya kami nggak bisa ngomong, katanya. Lalu kita ke sana ke rumah sakit. Jadi komunikan langsung. Di mana Pak? Di pemakaman saya, di dekat rumah. Di dekat rumah. Nah Pak, sejauh ini sudah ada nggak dari pihak sekolah atau dari pihak kepolisian yang langsung datang ke rumah? Sudah ada. Sudah ada. Apa itu Pak? Ya masalah kabarnya karena dalam keadaan panik, jadi ada salah satu yang mewakili untuk bicara ke di sekolah untuk yang di sekolahan. Dia tanggung jawab. Nah kalau Keempat jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Olok Gading, Bandar Lampung. Berikut adalah data korban lift jatuh di sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dua korban kritis dalam insiden lift jatuh di sekolah elit di Jalan Maijen Panjaitan, Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung hingga Kamis siang masih dirawat di rumah sakit. Kedua korban bernama Sutaji dan Herizal. Menurut keluarganya, kesehatan mereka mulai membaik setelah menjalani operasi bedah akibat menderita patah tulang kaki dan punggung. Keduanya sudah siuman. Keluarga kini kebingungan biaya pengobatan Sutaji dan Herizal sebab belum ada pihak yang menyatakan menyanggupi membiayai pengobatan mereka di rumah sakit. Ya, alhamdulillah sih untuk saat ini agak membaik. Ya, ini kata dokter juga operasinya nggak cukup sekali. Iya. Nanti bakal ada operasi lanjutan, itu nggak tahu operasinya berapa kali. namun sampai sejauh ini sudah ada nggak pihak dari pihak sekolah ataupun pemerintah yang sudah datang? Belum ada. Belum ada sampai sejauh ini. Iya, belum ada. Kami mohon perhatian dari kontraktornya untuk biaya-biaya yang lainnya Pak, karena memang dia orang
banyak bekerja saja. Semalam baru operasi, jadi sekarang masih di ruang ICU. Mudah-mudahan perkembangan baik untuk Herizal, keluarga kami. Sutaji dan Herizal dilarikan ke rumah sakit akibat lift yang mereka naiki jatuh saat akan pulang bekerja merenovasi ruang olahraga di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung. 7 teman mereka meninggal dunia. Lift yang ditumpangi 9 pekerja itu jatuh dari lantai 5 akibat talinya putus. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Reskrim Polresta dan Polda Lampung Kamis siang membentuk tim investigasi untuk menguak penyebab jatuhnya lift sekolah Az-Zahra di Jalan Maijen Panjaitan, Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Tim ini akan mencari tahu pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi lift maut yang menewaskan 7 pekerja dan 2 kritis. Polisi akan memeriksa pelaksana proyek dan pihak Yayasan Sekolah Az-Zahra. Polisi menduga ada kelalaian dari pengawas pekerja yang membiarkan lift barang dipakai untuk operasional pekerja naik dan turun gedung. Tali seling lift putus saat dipakai 9 pekerja untuk turun dari lantai 5. Bersama-sama melakukan investigasi terkait dengan dimulainya kontrak kerjasama ini dan melakukan pendalaman terhadap perusahaan yang melakukan renovasi di gedung Az-Zahra ini. Karena sesungguhnya ini hanya untuk pengangkut barang, tapi diisi atau bermuatan dengan pekerja sebanyak 9 orang yang bersama-sama menaiki lift tersebut. Pihak sekolah Az-Zahra membantah menutupi kejadian ini. Tragedi jatuhnya lift itu tidak banyak diketahui orang karena sekolah sedang libur. Orang itu bukan kami tutupi sebenarnya, tapi karena memang semuanya shock dan ini posisi lagi libur. Jadi nggak ada orang yang ramai di sini tuh, hanya beberapa orang saja. Nah, security kami, OB kami yang ada kebetulan ada di sekolah itu fokus pada penanganan pada kecelakaan. Karena ada berjumlah 9 orang, maka itu butuh waktu. Mungkin shock melihat kejadian tersebut karena memang ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu kejadian ini, kami akan evaluasi. Nah, oleh karena itu mungkin ada jeda, jadi bukan ditutupi, bukan. Lift di gedung sekolah Az-Zahra Bandar Lampung jatuh pada Rabu sore. 7 pekerja bangunan yang sedang merenovasi gedung olahraga tewas dan 2 kritis. 9 korban warga Bandar Lampung dan Pesawaran. Karena tidak ada yang melapor, polisi mengetahui kejadian itu pada malam hari dan jenazah sudah diambil keluarganya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tak hanya polisi, penyelidikan insiden lift jatuh di sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang menewaskan 7 pekerja dan 2 kritis juga dilakukan Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Lampung. Mereka mendatangi sekolah Az-Zahra untuk mencari data terkait standar operasional yang diberikan sekolah kepada para pekerja. Sejauh ini pihak sekolah diklaim kooperatif. Meski sedang libur, pihak sekolah sedang menyiapkan data yang diminta Disnaker dan BPJS. Kita bisa justifikasi. Kalau sekarang kita masih belum bisa memberikan. Nah ini yang mau kita pastikan. Saya belum bisa berstatement karena saya pastikan dulu. Artinya langkah-langkah yang kita ambil terhadap informasi ini apa Bang? Langkah-langkah nanti kita lihat sejauh mana di sini terkait dengan keselamatan kerjanya terpenuhi atau tidaknya ya. Akibat kecelakaan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dari sisi ketiga. Nah, tapi kan kita belum bisa ngomong kalau kita belum cek semua dokumen, fakta di lapangan, siapa korbannya, apa hubungan kerjanya, gitu ya. Nanti sambil menunggu data dari Pak Iqbal ya, apakah kepastiannya ini sudah terlindung atau enggak. Oh jadi belum tahu nih Pak ya statusnya, ada BPJS atau tidak. Iya. Kalau vendornya sendiri dari mana tadi Pak? Ini yang belum kita dapatkan. Kalau untuk korban sendiri itu kita klaim nggak BPJS itu Pak? Oh, kalau mereka sudah masuk, otomatis sudah menjadi kewajiban kami. Kalau dari pihak sekolah sendiri mendaftarkan dengan BPJS ke tenaga kerja mereka? Sudah. Kalau Az-Zahra sendiri sudah. Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan juga dilakukan oleh petugas gabungan dari Polresta dan Polda Lampung.
Polisi masih mencari tahu unsur pidana dan insiden lift jatuh yang menewaskan 7 pekerja bangunan dari lantai 5 itu. Polisi belum menyimpulkan apakah insiden itu terjadi karena ada faktor kelalaian atau murni kecelakaan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.